Halo, balik lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia tentunya. Senang sekali aku Aisyah Latifah bisa menemani sore hari ini tentunya di dari kamu untuk Indonesia. Senang sekali juga kalau Aisyah tidak hanya bisa menyapa kamu via Instagram, tapi juga di Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. By the way, kita juga bakal bagiin e-voucher belanja nih. Totalnya Rp300.000, ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar. Tapi ingat, ada syaratnya ya teman-teman. Jangan lupa follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Stay tune karena setiap episodenya Aisyah dan juga Partai Perindo punya podcast yang sungguh-sungguh menarik, very insightful. Apalagi kamu generasi Z dan juga millennials harus banget nontonin sampai akhir. Nah, ini nih specifically biasanya terjadi pada cewek-cewek. Pasti kalau cewek-cewek suka insecure kan, apalagi kalau ngomongin berat badan. Tapi ingat, dietnya nggak boleh sembarangan karena ternyata salah diet pada remaja bisa menyebabkan masalah kesehatan. Wow, relate nggak? Tapi Aisyah nggak bisa ngobrol sendirian. Aku bukan ahlinya ya teman-teman ya. Aisyah harus mengundang bintang tamu. Dia adalah pakar sekaligus dokter yang mengukur jumlah asupan makanan yang masuk ke tubuh manusia. Beliau adalah Dr. Ali Gizi. Say hi to Dr. Ferry. Halo. Halo, selamat sore Kak Aisyah. Hai dok, apa kabar? Ya, Baik? baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini sebelum Aisyah ngobrol-ngobrol seputar diet, cewek-cewek kebanyakan bermasalah. Bukan cewek-cewek doang sih, cowok-cowok juga, anak-anak muda juga yang biasanya melakukan diet ekstrim, tapi ternyata jelek untuk pola hidup gitu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Aisyah mau tanya dulu. Berarti sudah ada di dunia ahli nutrisi ini sejak tahun berapa nih, dan sejarahnya gimana dok? Iya, jadi saya itu seorang dokter ya. S1-nya kedokteran Oke. di Indonesia, kemudian lanjut studi lagi, Master of Science di bidang Human Nutrition. Oke. Itu tahun lalu, lulusnya di UK. Oke. Berarti sekarang praktek di klinik. Ya, di klinik wellness ada di Jalan Panjang sama di Pantai Indah Kapuk. Oke, sebagai nutritionist. Iya, dokter nutritionist. Oke, keren banget. By the way, kalau kita ngomongin diet, ada banyak banget berbagai macam diet. You name it, diet keto, terus juga defisit kalori dan lain-lain. Kira-kira sebenarnya diet yang paling proporsional itu, yang paling bagus untuk tubuh tuh dietnya tuh kayak gimana sih dok? Ya, jadi untuk diet yang proporsional untuk tubuh itu sebenarnya nggak ada yang namanya one size fits all. Jadi kayak Oke. setiap orang punya diet yang beda-beda. Jadi mungkin satu diet cocok untuk satu orang, Setuju. satu diet yang cocok untuk satu orang lagi gitu. Jadi mesti cari yang mana yang benar-benar pas buat diri masing-masing. Oke, ini kalau ngomongin diet sendiri ya, sebenarnya kalau ngomongin diet ekstrim, bisa dibilang diet ekstrim dan membahayakan itu ketika kita udah defisit kalori sampai berapa, atau ada makanan-makanan atau obat-obatan yang diambil ke tubuh kita, itu apa dok? Nah, jadi untuk diet ekstrim ini mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan tentang pengetahuan tentang gizinya itu sendiri ya. Oke. Jadi diet hanya sekedar diet itu tidak makan gitu. Padahal diet itu adalah makan sebenarnya. Oke. Jadi mungkin yang kalori defisit parah sampai nggak ada asupan nutrisi, kurang cairan, jadinya dia bisa gulanya rendah, hipoglikemi atau tensinya rendah, hipotensi, sampai akhirnya dia bisa kolaps juga. Itu yang bahaya. Oke, sebenarnya kalau normal ya dok, sebulan itu ngurangin berat badan tuh berapa sih? Idealnya ya, kayak maksudnya ada kan yang sebulan tiba-tiba 10 kilo udah selesai, abis gitu. Tapi ada juga yang progresnya lama, sebulan cuma 4 kilo. Iya. Yang idealnya tuh berapa dok? Ya, jadi tergantung ya, kayak semakin besar atau semakin tinggi berat badan seseorang, Oke. itu penurunan berat badannya bisa lebih banyak di awal dan itu nggak apa-apa. Tapi Oke. ideally orang turun berat badan tuh seminggu 0,5 sampai 1 kilogram, itu yang aman. Oh oke. Gitu, dan itu yang turun harus lemaknya, bukan cairan tubuh atau massa otot tubuh. Oh oke, jadi sebulan itu maksimal 4 kilo ya? Ya, berarti 2 sampai 4 kilo. Oke, kalau ada orang let's say dia beratnya aslinya 100 kilo, sebulan dia bisa ngurangin 10 kilo karena harusnya dia tuh mengintake kalori yang jauh di bawah yang harusnya dia makan gitu. Itu wajar nggak dok? Karena kan berarti 100 kilo awalnya. Jadi sebenarnya ya udah, kalau misalnya lemaknya hilang ya bagus, lebih banyak gitu. Ya, jadi tergantung juga. Kalau misalkan kita bisa nurunin berat badan dengan hitung kalori, kalori balance ya, atau keseimbangan kalori yang masuk gitu. Tapi misalkan, jadi kita makan nih segini nih misalkan. Oke. Tapi metabolisme tubuh kita segini. Kalau kita kurangin makan,
artinya ada gap kan di sini. Iya. Itu bisa bikin yang namanya kalori defisit. Oke. Itu yang bikin turun berat badan. Oke. Kalau misalkan aktivitas fisiknya ditingkatin lagi, artinya gapnya lebih banyak lagi. Nah, ini yang Iya. menyebabkan turun berat badan bisa lebih banyak lagi. Oke. Gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Itu untuk berat badan yang lebih berat nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Asalkan nggak terlalu ekstrim yang sampai lemes banget, nggak bisa fokus gitu. Oke. Iya. Ini seru dong kalau ngomongin diet karena aku sendiri, aku pernah diet dan di tahun 2015 itu jadi agak sedikit konsul ya, Say. Biasanya kalau di klinik nih bayar nih. Mumpung lagi di podcast kalian aja boleh ya, Dok Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Ini kalau ngomongin flashback ke diet aku, ternyata efek samping ya in the long run itu ngaruh ke jadwal haid. Ya, Terus juga rambut super rontok. ya. Karena ternyata yang harus aku minimal 1200 kalori per hari, aku kurangin menjadi cuma 600 sampai 800 kalori per hari. Oke. Ditambah dengan olahraga Iya. 2 jam sehari. Yang which sebenarnya itu tidak seimbang ternyata pas aku ke benar. ahli gizi pada tahun itu. Nah, in the long run efeknya apa-apa aja nih, Dok. Yang sekarang aku sampai rasain sih rambut masih rontok ya. Sampai padahal berat badannya udah naik lagi, udah normal lagi, tapi rambutnya tetap rontok. Itu bahaya banget gak sih, Dok? Nah, itu bisa disebabkan jadi untuk orang-orang yang diet tuh ada kalau caranya salah, Heeh. itu bisa ada komplikasi seperti akut dan kronisnya. Jadi kayak Iya. akut tuh baru kan. Oke. Kayak misalkan awalnya kekurangan nutrisi gitu. Kekurangan nutrisi mungkin karena kekurangan protein rambutnya bisa rontok gitu. Iya. Lama-kelamaan jangka panjang kalau kurang nutrisi terus lama-lama massa ototnya habis juga gitu. Oke. Nah, massa ototnya turun, metabolisme tubuhnya ikut turun juga. Oke. Nah, itu lama-lama yang bisa bikin dietnya jadi mentok, nggak turun lagi. Nggak turun lagi gitu. Iya. Aduh, kok jadi panik ya di sini ya. Nah, terus ada juga istilah diet yoyo, Dok. Jadi Iya. kayak kurus nih 3 bulan. Terus tiba-tiba balik lagi. Gimana caranya biar nggak balik lagi ke berat badan awal? Maksud aku makannya sama kok ini, tapi kenapa tubuh tuh cepet banget nambah berat badannya ya gitu. Istilahnya minum air nafas aja tuh nambah berat badan gitu, Dok. Ya, jadi weight regain ya. Iya. Jadi udah turun kok dalam waktu 6 bulan mungkin setahun itu naik lagi. Nah, itu disebabkan karena diet yang tidak sustainable. Artinya pada saat diet mungkin bisa dijalankan dalam waktu Iya. beberapa bulan, tapi setelah itu balik lagi ke Iya. kalori normal gitu. Sedangkan pada saat diet tadi metabolisme tubuh kan ikut turun tadi. Iya. Makanan turun, metabolisme Bener. tubuh kita tuh pinter. Dia adaptasi sama apa yang kita kurangin. Oke. Namanya adaptive thermogenesis. Oke. Jadi dia ikut turun gitu. Heeh. Nah, pada saat kita selesai diet, metabolisme kita udah turun segini. Oke, terus? Balik dietnya ke awal. Nah, jadinya weight regain. Gitu. Oh, biar bertahan harus ngapain, Dok? Nah, itu bisa diakalin dengan aktivitas fisik. Ditingkatkan tetap aktivitas fisiknya. Dan pemilihan makanan yang gizi seimbang. Gizi seimbang. Tapi ini pertanyaan cewek-cewek teman-teman aku yang lagi diet ya, mostly nanya, kalau mau kurus mungkin nggak, Dok, cuma dengan jaga porsi makan tapi tidak olahraga sama sekali? Karena kita tuh males banget loh olahraga gitu. Iya. Biasanya kan orang-orang ngomongnya gitu. Mungkin nggak, Dok? Mungkin aja. Tapi nggak apa-apa. Turun berat badan itu bisa dengan kalori defisit aja atau ngurangin Oke. makanan aja. Tapi dengan tidak adanya atau absennya dari physical activity, itu massa otot ikut menciut juga, berkurang jauh juga. Gitu. Oh, oke. Nah, Jadi itu yang tidak benar gitu. maksudnya masa otot tuh jadi looks-nya jadi jelek, kelemer-kelemer gitu apa gimana, Dok? Enggak, ngaruh lagi ke metabolisme tubuh tadi Oh, gitu. Apabila oke. lean body mass kita semakin sedikit, metabolisme tubuh kita semakin sedikit juga. Oh gitu. Gitu. Ini makanya ada orang-orang yang suka nyebut badannya basah dan juga kering. Lean itu hitungannya apa, Dok? Maksudnya massa itu Massa ototnya. kering atau enggaknya ya. Iya, Kalau gitu. orang iya itu kayak lebih ke body fat percentage ya. Oh. Body lemaknya gitu. Semakin lemaknya semakin dikit, bahkan semakin ripped atau semakin kering badannya gitu. Oh, yang bagus sebenarnya basah apa kering, Dok? Sebenarnya ideally kayak cowok itu 10 sampai 15-18%, kalau cowok 18 sampai kalau cewek 18 sampai 28% normalnya. Jadi kalau misalkan di bawah itu bisa bisa dibilang nggak sehat juga gitu. Oh gitu. Kayak kalau saya 100% sih dosa kali ya, Dok, ya. Mungkin pada saat lagi diukur gitu. Cuman ini seru nih kalau ngebahas seputar diet karena yang menjadi concern adalah sekarang banyak banget obat-obatan Iya. atau apapun itu yang ngeklaim bisa kurus secara instan. Iya. Yang which ya udah kamu minum pil ini aja nih, sehari minum pil ini, seharian gak makan gak apa-apa, Iya. minum air putih aja terus nanti buang air kecil terus jadi kurus gitu. Itu sebenarnya mungkin dan sehat gak sih, Dok?
Nah, biasanya obat-obat yang kayak gitu kalau mau mengkonsumsi obat harus diperhatikan apakah ada BPOM-nya apa tidak gitu, Mhm, terdaftar apa tidak. Jadi, biasanya untuk obat weight loss untuk mhm, mengurangi berat badan itu juga tidak boleh digunakan dalam waktu jangka panjang gitu. oke. Biasanya 18 sampai 12 minggu. 8 sampai 12 minggu. 8 Jadi sampai 2 12 sampai minggu. 3 bulan 2 sampai 3 bulan. intervensinya. Oke, Jadi selama intervensi itu harus ada penyesuaian gaya hidup yang harus dilakukan supaya bisa oke, sustainable, heeh, tidak bergantung sama obat terus. Nah, oke, yang harus diperhatikan adalah isi dari obat tersebut. oke. Apa yang Kandungannya, kandungannya, heeh, iya. Jangan heeh. sampai kayak obat weight loss tapi isinya diuretik atau dia ngebuang cairan Oh, gitu. Nah, karena diuretik bukan untuk weight loss, kita oke. menurunkan berat badan bukan ingin mengurangi cairan tubuh gitu. Oh, I Atau see. mungkin stimulan. Sering denger nggak yang bikin berdebar-debar, Iya, jadi bikin susah tidur? deg-degan, jadi susah Iya, tidur. itu maksa buat metabolisme tubuh kita naik terus gitu. Dan itu Oke. resikonya bisa ke jantung. Oh, I see. Bahaya juga ya ternyata kalau kita nggak tahu kandungan-kandungan apa gitu. Iya, Cuman bukan berarti minum obat, diet itu tidak boleh ya, Dok? boleh. Ada obat-obat yang memang diciptakan untuk weight loss ada. Dan itu Mhm, pasti sudah BPOM untuk obat-obat oke. seperti itu. Oke, ada juga, pelengkap-pelengkapnya nih kalau ngomongin diet, kayak, krim untuk ngurusin badan. Cuman waktu itu aku pernah coba nih, Dok. Mohon maaf jadi kayak konsul beneran takut keluar-keluar dapat invoice gue. Ini krimnya tuh kayak kok, Panas ya? panas. Iya, panas. Is that okay gitu? Apakah memang cara kerjanya harus seperti itu? Kayaknya kalau sesuatu yang udah panas banget gitu tuh kayak nggak terlalu safe apa sebenarnya ya memang kayak gitu cara Iya, kerjanya? iya. Kalau saya belum pernah baca tentang research dari efek obat secara topikal bisa Mhm, ngebakar lemak gitu ya. Tapi bisa juga itu memberikan hasil secara psikisnya gitu. Kayak misalkan mengoleskan panas nih sebelum olahraga, badan kita jadi iya. lebih panas, lebih gampang berkeringat gitu. Jadi lebih Oh. olahraganya jadi lebih hajar kayak gitu. Oh, lebih kayak ke sugestif Ya, aja gitu ya. Nah, sebenarnya obat-obat weight loss kayak gitu juga, buat ada suges-sugesnya juga gitu. oh, ya ampun, ternyata itu juga karena membantu mikirnya kita udah minum obat nih, berarti Ya, otomatis kita bakal nahan makan ya, gitu. contohnya kayak salah satu obat yang memang digunakan untuk weight loss, Mhm. sering denger nggak, maaf nih, yang BAB-nya jadi berminyak. Oh iya, tahu Ya, tahu tahu BAB-nya tahu jadi tahu tahu. berminyak kan. Heeh Nah, heeh. itu sebenarnya menghambat enzim lipase. Jadi Oke. lemak tidak diserap, tidak dipecah, dan dibuang lewat BAB gitu. Heeh Nah, tapi secara nggak langsung, karena efek sampingnya BAB berminyak, heeh. orang jadi menghindari makan lemak karena tidak Oh. nyaman dengan efek samping tersebut Oh, gitu. I see, Iya. oh keren juga ya Iya, gitu. jadi ada segi psikisnya juga Oh, ya iya untuk iya iya iya. obat-obat weight loss gitu. Keren 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 keren. Nah, ini seru nih, Dok, kalau ngomongin diet, banyak juga yang rasanya pengen cepet aja dengan cara surgery, Hmm, potong iya, dan segala macam sedot iya. lemak. Long run-nya sedot lemak tuh bertahan lama apa enggak sih, Dok? Karena gimana sih sebenarnya teknisnya, kan aku belum pernah nih. Jadi dirobek aja terus disedot biasa terus bakal balik normal lagi atau gimana, Dok? Oke, untuk sedot lemak ya, jadi untuk Mhm weight loss itu ada 3 cara mhm sebenarnya. mhm Jadi dengan lifestyle, mengubah mhm. gaya hidup, Oke kedua dengan medication, obat-obatan, oke, heeh, ketiga baru surgery, oke gitu. Nah, mmm, untuk surgery ini sebenarnya untuk, kasus-kasus yang nggak mempan sama 2 ini, perubahan gaya hidup nggak bisa, dibantu obat nggak bisa, oke. terpaksa harus, Surgery? surgery untuk Heeh kesehatan dia, heeh gitu. Jadi bisa dengan, liposuction tadi heeh. Itu, dan lambung ya? liposuction itu disedot di Oh site sedot, site itu lemaknya sedot, ya. oke. Atau misalkan dengan gastric bypass, Gastric dikecilin dikecilin lambungnya, ya. lambung. Tapi ini pun ada resikonya bisa buat Heeh untuk mengurangi asupan makanan, tapi ada heeh. recovery-nya juga, nggak langsung gitu. Oke, setahu aku yang kalau ngecilin lambung itu khusus untuk yang udah ekstra obes ya, Dok? Iya, jadi untuk yang sangat obesitas, mau nggak mau kita kecilin lambungnya agar Mhm, makanannya nggak bisa banyak nggak bisa gitu. banyak gitu. Setelah itu baru liposuction, Liposuction untuk ngurangin udah lemak-lemak di site site oh side tertentu, ya. setelah sudah kardio dan segala macam gitu-gitu ya, udah olahraga, Iya, dibantu olahraga juga dibantu pastinya. olahraga, oke. Nah, Dok, kalau misalnya udah surgery nih ibaratnya udah diet segala macam dari yang beratnya 150 kilo let's say. Iya, Terus kan ada sisa-sisa lemak dan gelambir gitu ya, Dok, iya. ya. Mungkin nggak itu kecil sendiri tanpa harus ada operasi? Sisa-sisanya Tergantung ya. badannya? Kalau misalkan turunnya sangat drastis, Mhm, cepet gitu, apalagi misalkan usianya udah di atas 30, kolagennya udah berkurang jauh gitu, mhm. mau nggak mau harus Surgery dibuang, harus iya. dibuang ya? Oke, jadi nggak mungkin dengan kayak, fitness, angkat Iya, beban gitu udah udah nggak bisa lagi udah karena nggak bisa mungkin lagi? terlalu
melar, jadi elastisitasnya udah berkurang, jadi harus dibuang kulit berlebihnya. Oh, oke. Jadi sebisa mungkin kalau mau diet itu paling oke di umur range berapa sampai berapa, Dok? Pada saat metabolisme tubuh kita lagi oke-okenya tuh umur berapa? Jadi sebenarnya untuk diet dimulai dari usia berapa itu balik lagi ke definisi diet itu sebenarnya makan kan. Diet itu harus makan yang benar sebenarnya. Setuju. Nah, kalau misalkan weight loss, balik lagi kayak apabila memang berat badannya berlebih, baik untuk weight loss setelah di usia 18 tahun sebenarnya. Setelah di usia 18 tahun. Nah, banyak pengalaman, Dok, yang aku lihat ya. Ini di umur 25 tahun ke atas makin sulit ngurangin berat badan. Iya. Katanya sih mitosnya gitu, beneran apa enggak sih, Dok? Mungkin bisa bener juga ya karena metabolismenya udah mulai turun Udah mulai juga. turun ya, gaya hidupnya udah Gaya makin hidupnya, itu. iya. Bener. Terus habis itu kalau udah hamil terus lahiran makin berat lagi, Dok, buat turunnya. Iya. Iya nggak? Lebih kayak ke lifestyle juga sih ya. Oh, oke. Iya, apalagi kayak sekarang berkembang teknologi, kayak apa-apa kita cuman bisa pakai handphone kita, nggak perlu jalan lagi. Jadi physical activity kita berkurang jauh gitu. Setuju banget, Dok. Iya, Setuju. Itu kita ngaruh jadi juga ya? sedentary lifestyle ya. Oh, oke. Hanya duduk, order lewat phone, atau kemana-mana juga kita nyetir gitu. Setuju. Stres ngaruh juga gak sih, Dok? Karena aku biasanya kalau klaim kok kelihatannya makin subur ya, biasa stres, aku jawab gitu aja. Stres ngaruh ke metabolisme tubuh sih. Oke, jadi kalau semakin stres metabolismenya Semakin melambat. melambat. Iya, atau kurang tidur juga ngaruh. Oh, begadang gitu. Iya. Jadi di dalam kunci diet itu lebih baik tidur juga harus 8 jam Betul. minimal Tidur ya. harus teratur juga, harus bener juga, harus cukup tidur untuk recovery ototnya juga. Oh, oke. Apalagi yang berolahraga gitu ya. Iya, benar. Untuk asupan air minum minimal berapa, Dok? Nah, untuk asupan air minum ini orang biasa atau dari Germas atau Kemenkes kita menyarankan 2 liter atau lebih atau 8 gelas gitu. Itu dari Oke. Kemenkes kita 8 gelas kali 250 cc 2 liter. Oke. Tapi sebenarnya bisa dihitung juga dari 30 cc per kilogram berat badan. Jadi tergantung. Berat badan saya 80 lebih, dikali 30 berarti paling nggak saya harus minum 2,4 liter, 2400 cc. Wow. Gitu. Jadi bisa dihitung masing-masing dari 30 cc Dikali dikali berat berat badan. badan. Iya, itu rumusnya. Oke, berarti aku 1,8 liter yang Paling harus enggak aku minum. berarti, Kan minimal. 60 dikali. Oh, itu minimal, Dok. Minimal per hari. Oke, per hari. Iya. Apa jadinya kalau di luar sana yang lagi pada nonton juga nih cuma minum misalnya let's say 1 liter atau bahkan kurang. Karena banyak kan yang lebih memilih minum es teh manis, minuman-minuman kemasan instead of air putih padahal mereka lagi diet. Ya, nah itu dia. Nah ini kayak jadi ekstra kalori yang sebenarnya nggak kelihatan gitu. Kalau minum yang manis-manis. Jadi kalau lagi diet, bagusnya ya minumnya harus air putih gitu. Bahkan ada research yang mengatakan lebih baik diet coke, diet soda gitu. Oh, Diet oke, soda diet soda, daripada soda yang biasa gitu. Karena gulanya itu. Oke. Walaupun lebih baik lagi kalau minum air putih gitu. Oke. Makanan yang menurut dokter ini paling pantang untuk dimakan orang ketika lagi diet. Makanan jenis apakah itu? Selain makan hati ya, Dok? Karena kalau makan hati kan bukan diet ya. Makan hati ya. Oke. Jadi untuk diet itu paling penting adalah balance diet. Oke. Jadi sebenarnya di Indonesia dulu kan 4 sehat 5 sempurna tuh. Sekarang udah diganti tuh jadi balance diet Oke. atau piramida gizi. Oke. Jadi ada paling bawah itu karbohidrat, kemudian serat, atasnya terus ada lauk pauk, baru paling atas gula, garam, dan minyak. Oke. Jadi yang paling atas itu bukan prioritas utama. Jadi kayak kita harus mengurangi gula, garam, sama minyaknya itu. Oh, oke. Gitu. Apalagi sekarang teknologi udah banyak kan, ada air fryer lah apa segala Ya, macam. bener. Nggak semuanya mesti pakai minyak dan segala macam ya, Dok ya. Iya benar. Wow, ini keren banget nih. Ini kalau ngomongin overweight tadi kan kita udah sempat menyinggung seputar extra obese gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menyinggung orang yang memang sekarang sudah stuck di berat badan yang tidak ideal, sudah overweight let's say. Apa hal paling buruk yang bisa terjadi pada orang tersebut, Dok? Oke, berarti komplikasi untuk berat badan berlebih seperti overweight dan obesitas Betul. ya. Jika dibiarkan jangka panjang itu bisa menyebabkan penyakit metabolik. Kayak diabetes mellitus, kencing manis, darah tinggi gitu, atau mungkin jadi penumpukan lemak, hiperlipidemia yang resikonya bisa terjadi
serangan jantung atau stroke juga kayak Oh, gitu. oke. Mindsetnya, aku tuh dulu sering nontonin serial ini dok, 600 LB Live di salah satu channel Oke. di luar. Itu tuh kayak menceritakan orang-orang yang beratnya sudah 250 kilo, Iya, iya. 300 kilogram gitu. Nah terus aku lihat gaya hidup mereka tuh sampai nggak bisa jalan gitu loh dok, Iya. sampai nggak bisa jalan. Nah sebenarnya berarti semua orang di dunia ini punya kecenderungan buat menjadi seperti itu juga nggak sih dok sebenarnya, dengan gaya hidup fast food dan segala macam. Nah biar mengontrol diri kita nggak lari apa-apa ke makan gitu gimana sih dok? Oke, jadi yang menyebabkan bisa jadi obesitas sampai segitunya tuh sebenarnya banyak faktor ya, multifaktorial. Oke. Seperti salah satunya genetik juga berpengaruh. Itu mungkin ya dok? Jadi ada juga sekitar tahun 2000-an tuh Heeh. di acara luar negeri ya di Amerika itu dipanggil tuh 2 orang kembar identik, tapi Oke. yang satu obesitas, Yang satu normal. yang satu normal Oke. gitu. Jadi ternyata selain genetik juga lingkungannya itu berpengaruh juga gitu. Oke. Yang satu ini lingkungannya sosialnya menyebabkan dia menjadi obesitas gitu. Oh gitu. Karena di lingkungannya dia ya kita makan nih segala macam Iya, makan. benar. Stres lari ke makan gitu dok. Benar. Untuk intake fast food juga ternyata kalau dihitung per kalorinya tuh gede banget gitu ya dok ya? Iya benar, karena proses kan, ultra processed food jatuhnya. Oh oke. Kalau yang diproses ujung-ujungnya kan ada tambahan gula, ada tambahan garam, nah itu yang bikin kalorinya jadi bengkak banget. Maksimal menurut dokter sehari itu makan berapa kalori sih? Seberat-beratnya orang gitu ibaratnya. Oke, jadi tergantung ya untuk kalori intake per hari itu tergantung di cowok dan cewek ya. Kalau cowok bisa 2000 sampai 2500, kalau Itu wajar. wajarnya ya. Oke. Kalau cewek bisa 1600 sampai 2000 gitu. 1000 Nah, dong. tapi untuk detailsnya harus diukur. Oke. Bisa dengan rumus atau bisa dengan alat bioimpedance analysis. Oh itu namanya. Yang kayak dok di ya. gym-gym tuh yang dipegang ya itu buat tahu Itu yang juga ngurus ngukur ngukur ya fat mass body itu ya? composition, bisa Body tahu massa ototnya, massa lemaknya, airnya, proteinnya. Jadi bukan cuman berat badan aja. Oh oke. Ini nih ada satu kasus yang kayaknya banyak dihadapi orang-orang juga di luar. Defisit kalori udah, ngurangin makanan udah, olahraga udah, pola hidup kayaknya udah sehat, kayaknya nggak begadang. Kok berat nggak turun-turun? Kenapa sih dok itu? Nah, jadi banyak juga yang merasa oh sudah diet nih gitu. Tapi kok nggak turun-turun juga gitu. Ternyata kalau diperhatiin, oh ya diet, tapi weekendnya ada comot-comot pizza, Cheat ya day. misalkan cheat day-nya. Karena tidak mengukur kalori tadi. Oh Jadi oke. secara nggak langsung dia tidak sadar bahwa kalorinya tuh tidak defisit. Gitu. Oke. Itu yang menyebabkan oh udah diet tapi kok nggak turun-turun gitu. Oh, I see. Kebalikannya sama satu, eating disorder. Eating disorder itu selalu identik sama yang kurus aja apa yang gendut juga, Dok? Bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Oh, Eating oke. disorder kayak misalkan yang sering-sering tuh kayak anoreksia, ya, Anoreksia, anoreksia, oke. bulimia gitu. Bulimia, oke. Atau mungkin kebalikannya yang binge eating, dia jadi kebalikannya makan banyak gitu. Iya. Berarti sebenarnya secara psikologi juga ngaruh gitu ya, Dok ya? Iya benar. Oh, oke. Nah, banyak juga di luar sana yang berpikir bahwa kayaknya diet itu sebenarnya ya intinya cuma ngurangin makan aja gitu atau bahkan nggak makan sama sekali. Nah, dulu ada sempat viral satu diet yang makan sehari boleh apa aja Iya. pada dalam 1 jam. Maksudnya dalam waktu makan siang, tapi setelah itu nggak boleh makan sama sekali. Oke. Jadi makan siang hajar terus nih, nasi padang boleh, minum sirup boleh, makan es krim, tapi cuma pada jam itu aja. Itu boleh gak sih dok sebenarnya? Nah itu mirip-mirip intermittent fasting ya jadinya. Iya. Jadi kayak dikasih eating window, Iya. jadi sejam, Bebas. 23 jamnya puasa berarti. Iya. Sebenarnya itu boleh-boleh aja, tapi Oke. itu lumayan ekstrim ya, panjang Oke. ya. Terus pola diet yang kayak gini tuh tidak sustainable. Itu yang buat Jadi- diet yoyo tadi itu. Iya, jadi misalkan boleh dilakukan untuk sebagai intervensi, artinya jangka waktu pendek. Tapi jika jangka waktu panjang, nggak bisa seumur hidup kayak gitu terus kan. Oh, oke. Gitu, antara nutrisinya kurang atau dia nggak tahan lama-lama. Oke. Jadi akan balik lagi nanti. Dan makannya bakal intake-nya lebih banyak lagi Betul, gitu. Balas bakal dendam gitu balas ya, Dok. dendam bener. Jadi iya, kayak iya. oh kemarin udah makan dikit banget, ada momennya dia bakal balas dendam, makanya jadi banyak banget gitu. Oh, I see. Karena Jadi itu intervensi boleh, tapi Oh. nggak buat jangka panjang. itu buat berapa lama, Dok, kira-kira? Ya tadi intervensi 8 sampai 12 minggu. Oh, oke. Jadi karena nggak mungkin menjadi lifestyle jangka panjang. Iya nggak bisa untuk. Jadi yang paling benar diet adalah yang harus sustainable, bisa dijalankan terus-menerus. Oke. Nah, ini juga ada waktu itu aku pernah muncul di FYP TikTok aku gitu ya, Dok ya. Sebenarnya timbangannya belum turun,
tapi lingkar paha, lingkar dada, badan, terus Oke. celana kok ngerasa udah longgaran gitu. Terus itu apa yang berkurang, Dok? Nah, kalau misalkan timbangannya belum turun tapi ternyata, badannya berasa lebih Kecil, kecil lebih gitu, light. bisa juga. Jadi, diet atau mengurangi berat badan tuh sebenarnya bisa dipertahankan dengan meningkatkan massa otot Oke. dan menurunkan massa lemak, gitu. Oke. Jadi timbangannya nggak turun jauh banget. Nggak tahu. Iya, Oh, oke. tapi body composition-nya udah beda nih, Heeh. dari yang awal sebelum melakukan diet dan setelah melakukan diet. Oh, oke. Kalau itu biasanya diimbangi sama olahraga juga. Iya. Olahraga yang paling baik untuk orang yang lagi diet itu apa, Dok? Olahraga ada 2 jenis ya, ada endurance, ada resistance ya. Oke. Jadi harus dikombinasi sebenarnya. Kayak endurance misalkan, bisa yang, aerobik kayak lari gitu. Oke, kardio. Kardio, berenang, Oke, ya. heeh. Itu untuk meningkatkan performance jantung kita, Oke. gitu. Kemudian ada juga yang resistant, mengangkat beban gitu, weightlifting, untuk meningkatkan pembentukan otot kita. Oh, Jadi oke. harus dikombinasi. Harusnya dikombinasi. Cuman mungkin nggak misalnya dari yang beratnya 100 dulu langsung melakukan yang namanya weightlifting gitu. Kardio dulu kan pasti. Boleh juga sebenarnya kalau Nggak apa-apa dikombinasi, juga? iya nggak apa-apa Oh, juga. asal kombinasi gitu ya, Dok ya? Dikombinasi dulu, iya. Oh, oke, Jadi oke. bisa, kardio terus dikombinasi sama ngangkat beban juga gitu. Oke. Olahraga yang paling berarti yang paling menurunkan kadar lemak tuh berarti kardio, lari lah let's say. Kardio buat fat burning ya. Fat burning, kardio, berenang. Iya, Terus apa lagi ya, Dok ya? Yang kayak gitu-gitu yang bener-bener gerak semua iya, gitu tapi ya. harus diingat juga harus dikombinasi sama ngangkat beban karena tadi massa otot kita itu Kita kan harus untuk meningkatkan metabolisme. Jangan sampai kita kardio terus sampai otot kita katabolik juga, habis juga gitu. Oh, makanya that's why kadang-kadang kalau misalnya yang udah diet nih selama 6 bulan misalnya, Ya. makin lama makin susah turunnya. Bener, yang namanya plateau kan, hit plateau dia. Oh. Metabolismenya ikut turun tadi, adaptive thermogenesis. Oh, I see. Nah, kita udah dari tadi udah ngebahas nih seputar diet, caranya dan segala macam. Gampang diet ya, mulainya gampang. Dari dulu di mana-mana mempertahankannya itu, Dok, yang sulit. Nah, bagaimana caranya mempertahankan sesuatu apalagi ketika kita sudah diet, lifestyle-nya untuk tidak kembali lagi ke lifestyle kita sebelum kita diet, Dok? Oke, jadi diet itu harus dilakukan dengan nyaman ya, harus Oke. dengan sustainable. Iya. Kita ngelakuinnya nyaman gitu. Kalau Setuju. saya selalu menganut dengan pola diet yang namanya ad libitum diet. Oke, Ad apa libitum tuh, Dok? itu dia makan milih-milih aja gitu, tapi milihnya yang benar gitu. Oke. Jadi setiap makan di luar ya boleh gitu. Boleh, cicip-cicip aja tuh Iya, boleh tapi gitu kan. milih makanannya gitu. Kalau Oke. misalnya yang protein base gitu, terus ada fibernya juga, Oke. ada serat sayur, buah gitu. Terus makanannya juga minumannya jangan yang berasa gitu. Oh, jangan yang manis-manis. Iya. Cheating day gitu, Dok, boleh nggak sih? Sebenarnya mendingan cheating day atau cheating meal? Boleh sih sebenarnya. Cheating day aja juga Iya, nggak apa-apa, jadi pagi, siang, misalkan sore bebas gitu. Kita bisa diet nih 7 hari. 5 hari ini kita low kalori. Low calorie. Yang weekend ini kita kasih longgar dikit deh gitu, biar kita lebih nyaman ngejalaninnya gitu. Kalau nggak nanti oke. craving. Jadi nanti ketika lagi ada hantem banyak semua Iya, gitu. jadi kayak ada cravingnya malah jadi kalori surplus jauh gitu. Oh, emang kalau misalnya udah kalori surplus jauh, yang 5 hari sebelumnya itu udah jadi balik lagi kayak awal gitu, ngeriset lagi tubuh kita bakal balik lagi lambungnya ke awal gitu, Dok. Bisa jadi karena balas dendamnya terlalu banyak gitu. oke. Jadi kalori di weekend ini ternyata jauh berlebih Jauh dibanding berlebih. kalori defisit di weekdays. Bener-bener karena sekali makan misalnya ibaratnya udah burger, kolak, Iya, balas dendam gitu. milkshake itu baru siang doang, malamnya makan steak terus apa dan segala macam. Mungkin gak sih, Dok, ada aku pernah baca artikel ada orang yang makan sampai 8.000 kalori sehari. Maksud aku ditaruh di mana gitu, Dok? Bisa-bisa aja. 8.000-nya. Bisa-bisa Maksud aku aja ya. kayak nggak masuk di akal aku gitu, mungkin, Dok. Bisa-bisa aja ya makan kalori yang tinggi-tinggi kayak yang biasa apa mukbang ya. Iya, mukbang iya gitu itu. ya. Oh gitu, tapi mereka tetap kurus-kurus aja, Dok. Iya, mungkin diimbangi dengan aktivitas fisik juga. Aktivitas berarti yang gimana caranya bisa membakar. Karena aku seringnya Iya. kayak gini, Dok. Misalnya nih olahraga, pas dihitung di aplikasi, mohon maaf cuma 400 kalori, makannya sendiri aja 1.700, Dok. Iya. Jadi maksud aku, ya ngapain aku olahraga dong kalau misalnya tetap aja sama kalori intake-nya lebih banyak gitu. Tapi kan sebenarnya metabolisme tubuh kita tuh dibagi jadi 3 kan. Kayak ada Oke. basal metabolic rate, terus ada thermic effect of food dari makanan kita sama aktivitas fisik kita. Oke. Gitu. Nah, jadi mungkin harus diperhatiin juga kayak apa yang kita makan gitu. Oke. Jadi kalau kita makan metabolisme tubuh kita mencerna itu ikut ngebakar juga sebenarnya. Itu yang harus diperhatiin juga. Oke. Sama mungkin aktivitas fisik yang lainnya, misalkan jalan gitu. Sama basal metabolic rate nih organ-organ kita. Kayak kita Oke. bernafas, jantung berdetak itu butuh kalori Butuh juga. kalori Jadi juga walaupun ya. ada aktivitas fisik,
ditambahin yang basal tadi sama dari makanan gitu. Oh, jadi tenang aja walaupun nggak ada olahraganya hari itu kita tetap membakar minimal at least 1.500 kalori gitu ya dok? Iya, jadi ada namanya total daily energy expenditure. Oh, I see, oke. Kebutuhan kalori harian lah kayak gitu. Kebutuhan kalori harian. Iya. Ih, seru banget nih rasanya kayak konsultasi gratis gitu ya dok. Ya thank you banget loh. By the way, boleh nggak sih dok kasih tips and trick mungkin ke teman-teman yang lagi nonton kita hari ini? Diet kuncinya apa? Biar dietnya berhasil dok. Dan tidak ada yang namanya diet yo-yo, relapse lagi balik ke awal. Kira-kira dari dokter tuh kayak gimana dok? Harus lebih memperhatikan untuk diet yang penting konsisten, Oke. terus menjalankan diet yang sustainable. Jadi harus diperhatiin untuk balance diet, apa yang dimakan, asupannya, Oke. diukur komposisi karbohidratnya, Oke. proteinnya, lemaknya gitu. Oke, yang Dan penting konsisten sih. konsisten yang Iya. paling penting ya. Jangan sampai tadi ada diet yo-yo tadi ya Iya dok benar-benar. ya. Yang penting caranya bener dan konsisten. Itu Caranya pasti bener. bisa untuk menurunkan berat badan. Oke, pokoknya intinya mulainya tuh niat dulu ya dok. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Benar-benar niat. Bener. Niat harus niat. Betul. Nah, itu dia tadi. Dan obrolan aku dari tadi tuh relate banget sebenarnya barengan sama Partai Perindo karena campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini sangat-sangat oke banget dengan movement yang sedang kita lakukan, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan tentunya Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif bacalek di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar, caranya gampang ya. Tinggal lihat aja detailnya kunjungi website di www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait tema hari ini, kita bakal ngumumin 3 pemenangnya minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa follow Instagram @partaiperindo. Thank you banget Dr. Ferry untuk hari ini ngobrol-ngobrol ya. Makasih banyak. Very insightful. Kalau mau lanjut bisa langsung hubungi aja Dr. Ferry sendiri, konsultasi ke kliniknya karena kita nggak bisa sesinya 24 jam ya, Shay. Nanti kamu langsung konsultasi langsung aja. Dan tentunya thank you so much untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Aku Aisyah Latifah, pamit. Sampai ketemu. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh